Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penerapan supply chain management pada UMKM Leker Batu, di mana anggotanya terdiri dari 2018-422, Putri Regita Priscilia, NIM 2018-446, dan Dwi Berliana, NIM 2018-478. Yang pertama saya akan menjelaskan abstrak. Usaha mikro menengah UMKM merupakan sektor yang memiliki peran penting dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan jumlah pelaku UMKM yang tercatat sebanyak 65 juta dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB. Tingginya jumlah UMKM saat ini menjadikan semakin ketatnya persaingan di antara para pelaku usaha dan harapan pelanggan terhadap produk usaha juga semakin meningkat, menjadikan para pelaku usaha untuk bisa mencapai keunggulan kompetitifnya yang salah satunya dengan memperhatikan rantai persediaan yang dimiliki. Manajemen rantai pasokan menjadi topik hangat karena memiliki banyak manfaat untuk berbagai permasalahan usaha, mulai dari penekanan biaya hingga masalah kepuasan konsumen. Makalah ini membahas penerapan manajemen rantai pasokan atau supply chain management pada UMKM Leker yang bergerak di bidang usaha kuliner. Diharapkan dengan berfokus pada bagaimana penanganan material dan pelaksanaan bisnis dalam rantai pasok dapat memberikan gambaran kompetisi bisnis dari internal perusahaan untuk menunjang strategi-strategi sebelumnya. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Eksistensi UMKM tidak bisa dihindari ataupun dihapus dari masyarakat Indonesia saat ini karena keberadaannya yang bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur budaya dan tradisi masyarakat. Di Kota Batu, Jawa Timur, banyak berkembang UMKM jenis olahan dan skala usaha yang beragam, sehingga Kota Batu merupakan tempat tumbuhnya jajanan dengan tempat yang didesain seperti kafe, sehingga mampu menarik banyak perhatian pecinta kuliner seperti mahasiswa. Tetapi permasalahan yang sering terjadi dirasakan pada pelaku UMKM, yaitu masalah kemampuan manajerial yang belum optimal. Lanjutannya, masalah tersebut termasuk mengelola ketersediaan, kontinuitas bahan baku, kualitas produk, serta kesesuaian dan ketersediaan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Masalah lain yang sering muncul adalah dalam hal pendistribusian produk ke target konsumen. Jika kemampuan dalam menguasai masalah tersebut dikelola dengan baik, efektivitas dan efisien, maka dapat menjadi kesempatan dan keuntungan bagi para pelaku bisnis UMKM. Salah satu manajemen yang dipandang dan juga mengatasi permasalahan para pelaku bisnis UMKM adalah manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Lanjutannya, UMKM Leker Batu yaitu jajanan jadul yang didesain dengan modern dan kekinian sehingga dapat menarik perhatian pecinta kuliner terutama mahasiswa. UMKM Leker Batu ini berada di Jalan Arjuna nomor 34 Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jaringan rantai pasok yang terdapat di UMKM Leker Batu dengan menganalisis ketersediaan produk, kualitas produk, serta pendistribusian produk ke target konsumen. Pengelolaan data yang dilakukan peneliti menggunakan dengan melakukan wawancara secara online dengan pemilik kedai dan offline untuk observasi hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kinerja rantai pasok pada UMKM Leker Batu. Yang kedua adalah data review. Penelitian ini berjudul penerapan supply chain management SCM pada UMKM Leker Batu. Adapun literatur yang penulis telah sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pertama yang dilakukan oleh Rio Pascal Renata 2018 mengenai implementasi rantai pasok di UMKM Emping Melinjo Sukoharjo untuk mengetahui apa saja nilai tambah dimiliki dan risiko yang dihadapi pengrajin dalam rantai pasoknya, serta menemukan solusi permasalahan manajemen risikonya dan meningkatkan tambah nilai pada rantai pasok pengrajin
dengan responden yang berjumlah 9 orang. Data diolah dengan metode Hayami dan metode FMEA yang akan menghasilkan solusi SCM untuk mengintegrasikan beberapa elemen untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi sehingga nilai perusahaan meningkat. Yang kedua ada Sri Rohaitin dan Intan Nurrahmi 2020 meneliti tentang penerapan manajemen operasional terkait rantai pasokan pada UMKM Rotan kelompok Bahari Palangkaraya. Data yang digunakan peneliti adalah data jenis primer dan sekunder. Data ditarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa menerapkan strategi merupakan suatu hal yang tepat bagi UMKM Rotan dalam meningkatkan hasil produksinya. Yang ketiga, ada Aku Kurniawan dan Aku Sumawardani 2017 melakukan penelitian mengenai manajemen rantai pasok pada UMKM batik yang berada di Pekalongan dengan menganalisis pengaruh SCM terhadap kinerja UKM. Peneliti menggunakan 4 variabel independen diantaranya adalah kepercayaan, kolaborasi, hubungan jangka panjang, dan berbagai informasi dengan jumlah sampel 100 pengelola UKM batik di Pekalongan dan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh yang positif pada kinerja SCM UKM batik. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh AR Nurdianti 2018 mengenai pengaruh manajemen rantai pasok dalam keunggulan kompetitif dan kinerja organisasi pada UMKM handicraft dan tas yang berlokasi di Semarang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan pengisian kuesioner tertutup menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5 serta memperoleh 52 UMKM sebagai responden. Data diolah menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dan SEM PLS atau Structural Equation Modeling Parcel Least Square dengan software Smart PLS 3. Dari hasil data yang telah diolah, SCM memiliki pengaruh signifikan pada kinerja organisasi dan keunggulan bersaing. Yang kelima, peneliti selanjutnya dilakukan oleh D.A. Puryono dan L.E. Sudiati 2018 mengenai manajemen rantai pasokan dengan basis sistem informasi ramah lingkungan untuk mengidentifikasi dan mengelola indikator penting pengolahan sistem informasi rantai pasok yang ramah lingkungan. Dari hasil penelitian yaitu sistem informasi masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh banyak UMKM dalam penelitian ini, sehingga para pelaku UMKM belum bisa optimal dalam mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM juga perlu untuk memperhatikan hal seperti bagaimana strategi sistem informasi dapat digunakan, apa saja manfaat dan hambatan dari penerapan sistem informasi dan rantai pasok yang ramah lingkungan, apa nilai kompetitif yang akan dimiliki UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Regita. Selanjutnya yaitu landasan teori, UMKM. Pelaku usaha yang bersifat badan atau perseorangan dapat melakukan unit usaha yang produktif seperti UMKM, usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Perlu pemberdayaan yang sangat strategis untuk menjaga laju perkembangan perekonomian di masa depan karena dapat memperkuat struktur perekonomian nasional dan juga agar usaha mikro kecil dan menengah UMKM bersifat kokoh, memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu membuat produksi dan distribusi bahan baku, bahan pokok, serta dalam menghadapi permodalan untuk persaingan bebas, menurut Firmansyah 2018. Supply Chain Management. Menurut Sinchi dan Levy 2003 mengungkapkan bahwa Supply Chain Management merupakan serangkaian pendekatan yang dipakai untuk mengintegrasikan produsen, gudang, pemasok, dan toko secara efisien, sehingga barang dengan yang diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi dan waktu yang tepat, untuk mengurangi biaya keseluruhan sistem sembari memenuhi persyaratan tingkat layanan. Pelaksanaan konsep supply chain manajemen di dalam perusahaan akan memberikan manfaat, yaitu menumbuhkan kepuasan pelanggan, keuntungan atau laba, meningkatkan pendapatan, meminimalisir biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, dan perusahaan yang semakin berkembang, menurut Jebarus dalam Sucahyawati 2011.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Ada beberapa pertimbangan dalam menggunakan metode kualitatif ini, yaitu metode kualitatif lebih kompeten dan lebih mudah untuk beradaptasi ketika berhadapan dengan banyak realitas yang ada. Metode ini secara langsung menunjukkan sifat hubungan antara peneliti dengan narasumber yang diwawancarai. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta terkait dengan supply chain manajemen UMKM Lekar Batu. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tentang sistem supply chain manajemen pada UMKM Lekar Batu. Ada 3 instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan wawancara secara online dengan pemilik kedai, observasi tempat secara offline, dan studi kepustakaan. Kemudian penulis menggambarkan indikator-indikator dari 3 variabel tersebut ke dalam beberapa pertanyaan secara rinci, sehingga diperoleh data primer dan sekunder. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah owner UMKM Lekar Batu dengan menggunakan media wawancara secara online dan observasi secara offline yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok kami. Definisi operasional gejala penelitian. Dalam penelitian ini, definisi operasional penerapan supply chain management pada UMKM Lekar Batu. Variabel ini akan diungkap melalui wawancara. Kuet wawancara dibuat secara sistematik guna menjawab pertanyaan penelitian. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah Google Meet. Teknik perolehan data. Yang pertama yaitu observasi. Dalam observasi langsung seperti ini, selain berperan sebagai pengamat yang utuh, peneliti juga dapat mengamati gejala-gejala atau proses yang terjadi di dalam keadaan sebenarnya yang diamati secara langsung oleh peneliti. Selanjutnya yaitu wawancara. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari pemilik kedai Lekar Batu. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari pemilik kedai, serta wawancara juga dapat menunjukkan bahwa peneliti melakukan peran aktif terhadap penelitian ini. Selanjutnya yaitu studi pustaka. Dalam studi pustaka ini, penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Teori konseptual didapat penulis dari berbagai artikel, jurnal, buku, dan bahan bacaan terkait lainnya. Selanjutnya yaitu pembahasan. UMKM Lekar Batu merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner di Kota Batu, Malang. Pemilik UMKM Kue Lekar Batu bernama Rifki, mahasiswa UMM. Pada mulanya, UMKM ini dibuat karena pemilik UMKM sedang mengerjakan skripsi. Banyaknya waktu luang karena skripsian membuat pelaku UMKM memiliki inisiatif untuk membuka usaha sendiri. Beliau mencari usaha yang memiliki karakteristik tersendiri. Kue Lekar merupakan salah satu inspirasi atau ide yang muncul pada pelaku UMKM. Kue Lekar dipilih karena merupakan jajanan tradisional yang jarang ditemui namun banyak peminatnya. Para penjual lekar sendiri biasanya menggunakan motor dan gerobak untuk berjualan sehingga tidak menetap. Lokasi yang diambil juga berpindah-pindah. Hal tersebut yang membuat jajanan kue lekar ini jarang ditemukan. Adanya inspirasi tersebut, maka pelaku UMKM membuat usaha dengan lokasi yang menetap dengan menggunakan kedai atau toko. Toko yang digunakan adalah rumah milik sang nenek dari pelaku UMKM. Jadi tidak perlu menyewa tempat lagi, namun perlu adanya sedikit renovasi dan inovasi pada bangunan yang akan dijadikan kedai sehingga terlihat lebih menarik bagi konsumen. Selanjutnya yaitu Putra et al. 2019 menjelaskan bahwa tahapan penerapan supply chain pada ruang lingkup unsur proses SCOR ada 5 diantaranya: plan, source, make, deliver, dan return. Plan. Perencanaan UMKM Lekar Batu dibuat di lokasi yang terletak di Jalan Arjuno, nomor 34, Kota Batu. Lokasi ini merupakan lokasi strategis karena berada di tengah kota dan dekat dengan alun-alun Kota Batu. Karena tempat yang digunakan adalah bangunan sendiri, pemilik nenek. Maka pemilik UMKM perlu sedikit renovasi serta menambahkan furnitur seperti meja, kursi, bingkai, dan lain sebagainya, layaknya model tempat minimalis.
Pada perencanaan produksi dilakukan dengan penyiapan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kue leker. Alat-alat dapat berupa blender, mesin press, lemari es kecil dan besar, loyang leker putar. Pembuatan leker dilakukan ketika customer membuat pesanan. UMKM leker bukan hanya menjual jajanan kue leker, tetapi juga menambahkan pelengkapnya seperti minuman jus. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Berliana. Lanjutannya adalah penyaluran produk ke masyarakat baik dalam maupun luar Batu. Usaha leker menggunakan sosial media seperti Instagram, yaitu Lekers Batu, dan dalam media tersebut telah terdapat media kontak WhatsApp, harga produk, variasi produk, sehingga memudahkan konsumen dalam memesan. Jajanan kue leker ini merupakan jajanan lama, sehingga pada target konsumen sendiri, UMKM Leker Batu memilih semua kalangan umur dari anak kecil hingga orang tua. Kemudian untuk source-nya, yaitu sumber daya produksi, baik bahan maupun alat pembuatan kue leker didapat dari toko atau swalayan di daerah Batu. Untuk buah sebagai bahan untuk membuat jus maupun topping kue leker biasanya membeli ke pedagang tetap atau swalayan yang dengan jumlah yang tidak banyak. Mengingat buah cepat busuk, maka membeli dengan jumlah yang sedikit atau ketika hampir habis agar terjaga kesegarannya. Sumber daya pendukung pada UMKM yaitu alat transportasi dan SDM sebanyak 2 orang tenaga kerja yang membantu produksi dan pemesanan. Selanjutnya yaitu ada make. Pembuatan kue leker pada UMKM tidak jauh beda dengan kue leker lainnya. Perbedaan yang secara signifikan terletak pada perubahan topping yang lebih bervariasi, dan dari segi bahan baku yang digunakan juga baik, tidak mengurangi kadar bahan baku untuk pembuatan leker ataupun produk jus. Kesegaran akan buah baik dibuat untuk topping atau jus juga sangat terjaga. Selalu menjaga kebersihan produk dan pemakaian sarung tangan serta masker dalam prosesnya. Selanjutnya ada deliver. Sistem pendistribusian atau pemesanan bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu melalui delivery order, Gojek, ataupun Grab. Bisa pemesanan melalui Instagram ataupun WhatsApp, dan diambil ke kedai langsung. Berikutnya bisa pesan langsung di kedai dan bisa dimakan di tempat. Kemudahan pemesanan tersebut mampu memikat konsumen untuk membeli. Selanjutnya return. Dalam menjalankan bisnis UMKM Leker Batu ini belum didapatkan penerimaan return terhadap barang yang dijual, karena dalam pemesanannya pihak Leker selalu mengkonfirmasi ulang apakah pesanan yang dibeli sudah sesuai atau belum. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu dengan penerapan SCM yang berfokus pada bagaimana penanganan material dan pelaksanaan bisnis dalam rantai pasok dapat memberikan gambaran kompetisi bisnis dari internal perusahaan untuk menunjang strategi-strategi sebelumnya. Penerapan SCM pada UMKM Leker di Batu dengan pendekatan unsur proses S-Core, yaitu 5 diantaranya adalah tahap plan, source, make, deliver, dan return. Pada tahap plan, pemilik merenovasi tempatnya yang telah bertempat di lokasi strategis dengan model yang minimalis untuk menarik minat pelanggan dan menyiapkan alat-alat serta bahan yang akan digunakan untuk proses produksi. Juga mempersiapkan media sosial untuk digunakan sebagai penyaluran promosi yang lebih luas jangkauannya. Selanjutnya untuk tahap source, untuk alat dan bahan produk leker, pemilik membeli dari toko swalayan biasa. Dan untuk bahan produk jus dan topping akan dibeli sesuai kebutuhan yang dengan memperkirakan terlebih dahulu kebutuhan tersebut. Selanjutnya untuk tahap make, leker dibuat dengan ditambah topping yang bervariasi, dan proses pembuatan produk leker, topping maupun jus dibuat dengan menjaga selalu kebersihan agar produk yang dihasilkan tetap higienis dengan bahan baku yang seperti buah yang juga dijaga kesegarannya. Pada tahap deliver, pemilik mengupayakan agar pelanggan dapat memilih cara pemesanan produk dengan lebih fleksibel, yaitu dengan memesan melalui delivery order Grab dan Gojek
maupun melalui media sosial atau kontak yang tersedia di halaman media sosial. Untuk tahap terakhir yaitu return, pihak UMKM Leker selalu memeriksa dan mengkonfirmasi ulang barang pesanan kepada pelanggan, sehingga belum pernah terjadi return. Dokumentasi. Berikut adalah dokumentasi yang kami lakukan. Yang pertama ada dokumentasi wawancara secara online yang kami lakukan dengan menggunakan media Google Meet. Berikut fotonya. Yang kedua, dokumentasi observasi secara offline di toko UMKM Leker Batu. Berikut adalah dokumentasi. Selanjutnya yang ketiga adalah dokumentasi bukti obrolan seputar supply chain management dengan pemilik Leker Batu melalui WhatsApp. Berikut adalah dokumentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.